Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Otoners? Saya doakan semuanya sehat, rezekinya lancar, dan selalu bahagia. Kali ini ada informasi untuk Otoners yang punya rezeki berlimpah, yang hobi motoran dan touring jarak jauh. Kabar menghebohkan dari pabrikan Suzuki SV7GX, crossover yang terinspirasi dari semangat pendahulunya SV650 yang ikonis. Motor yang dirancang dengan memadukan kelincahan motorsport dan kenyamanan touring. Intinya adalah mesin V-twin 645cc yang legendaris dari Suzuki selama beberapa dekade. Mesin yang dikenal menghasilkan tenaga yang halus dan handal. Namun kini fiturnya disempurnakan dengan fitur ride-by-wire throttle, pemilihan mode berkendara, traksi yang dapat dikontrol, dan quick shifter. Kita mulai dari mesin. Kinerja mesin DOHC V-twin 90 derajat berpendingin cairan 645cc ini sangat ikonis dari keluarga Suzuki selama lebih dari 25 tahun. Dikenal karena menghasilkan tenaga yang halus. Suara yang keluar dari mesin ini juga khas. Itu dikarenakan interval pembakarannya yang tidak merata dan unik, sehingga denyut V-twin klasiknya sangat terasa. Nah, versi terbaru ini Suzuki menambahkan sistem throttle ride-by-wire yang menawarkan respon yang lebih presisi. Ditambah lagi terintegrasi dengan Suzuki Drive Mode Selector SDMS yang menawarkan 3 pengaturan untuk menyesuaikan penyaluran daya dengan kondisi berkendara yang berbeda. Selain SDMS, ada juga Suzuki Traction Control System (STCS) dengan 3 mode yang dapat dipilih. Sistem ini dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas performa motor dalam berbagai kondisi berkendara. Kemudian ada juga quick shifter 2 arah yang memungkinkan pengendara untuk melakukan perpindahan gigi 6 percepatan yang halus, baik dengan kopling ataupun tanpa kopling untuk performa yang mulus. Untuk sistem pembuangan dari pipa depan dan belakang menjadi satu pembuangan yang disetel untuk meningkatkan akselerasi, suara intake, dan kontrol emisi. Untuk sasis, motor ini menggunakan rangka teraris baja tubular yang ringan, menawarkan kelincahan dan stabilitas. Lengan ayunnya juga tubular yang kuat. Ini memastikan kekuatan torsi, pelacakan roda belakang yang presisi, dan stabil dengan beban di bagian belakang motor. Tangki bahan bakarnya juga dirancang ulang dengan muatan bahan bakar 17,4 liter, namun tetap mempertahankan profilnya yang ramping. Garpu depan memakai jenis teleskopik 41 mm yang lebih responsif untuk kualitas berkendara yang mulus. Suspensi bagian belakang monoshock yang dapat disesuaikan dengan 7 penyesuaian. Untuk pengereman di bagian depan menggunakan cakram ganda berukuran 290 mm dengan kaliper 4 piston, sedangkan di bagian belakang berukuran 240 mm. Didukung juga oleh ABS untuk pengereman yang lebih terkendali. Roda-roda menggunakan velg aluminium baru 10 palang dengan ukuran 17 inci depan dan belakang. Ergonomi dengan posisi berkendara tegak berasal dari stang aluminium selebar 740 mm yang diposisikan lebih dekat dengan pengendara, sehingga meningkatkan kendali dan mengurangi rasa lelah. Kursi pengendara dan penumpang juga dibentuk ulang untuk mendapatkan kenyamanan buat pengendara dan yang dibonceng. Dengan tinggi 795 mm, memungkinkan kenyamanan buat pengendara dengan tinggi rata-rata orang Asia. Visor atau kaca depannya dapat disesuaikan dengan 3 pengaturan ketinggian, ditambah lagi dengan handguard dan rak belakang untuk meningkatkan kepraktisan perjalanan touring jarak jauh. Lampu depan menggunakan LED proyektor dengan fungsi ganda yang ringkas dan dapat menghasilkan sorotan lampu dekat dan jauh yang terang. Dilengkapi juga dengan 2 lampu LED ramping
yang menciptakan tampilan depan yang tajam dan modern. Layar TFT-nya full color berukuran 4,2 inci, yang memastikan visibilitas yang sangat baik dalam semua kondisi. Tata letak layar ganda memungkinkan pengendara untuk memprioritaskan metrik kinerja, data perjalanan, atau navigasi dengan sensor kecerahan otomatis yang menyesuaikan dengan cahaya sekitar. Layar TFT-nya juga dapat terintegrasi dengan smartphone Suzuki Ride Connect Plus untuk iOS dan Android, menampilkan navigasi, notifikasi panggilan, pesan, media sosial, penjadwalan, cuaca, kecepatan, dan peringatan lalu lintas. Bahkan saat tidak berada di atas motor, pengguna dapat melihat odo data perjalanan, ketersediaan bahan bakar, konsumsi bahan bakar sebelumnya, lokasi parkir, dan riwayat perjalanan melalui aplikasi smartphone. Tersedia juga port USB-C dengan daya output 5 volt atau 3 ampere untuk pengisian daya elektronik. Antarmuka TFT-nya juga berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mode penggerak SDMS, pengaturan kontrol traksi, dan status quick shifter yang semuanya dapat disesuaikan melalui saklar setang kiri yang intuitif. Nah, Autoners, menurut pendapat pribadi saya, motor ini layak ditunggu, tapi sambil berharap Suzuki akan memboyongnya ke Indonesia. Dengan fitur-fitur terbarunya, SV7GX siap untuk gaspol di jalanan kota, jalanan berliku, dan perjalanan panjang di akhir minggu. Kabarnya motor ini baru akan dirilis ke pasar global pada pertengahan tahun 2026. Harganya sendiri masih dirahasiakan oleh Suzuki. Tapi menurut saya, harganya pasti akan menguras isi rekening Autoners yang mendang-mending. Segitu dulu kabar yang saya sampaikan kali ini. Semoga kalian semua terpuaskan. Autoners, keep riding and feel something different. Saya Bobi Triadi, pamit.